Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arfa Fatur Rahman dari kelas 9E. Di sini saya akan membuat tugas informatika, yaitu membuat vlog. Di sini saya akan membuat vlog mengenai sejarah telepon genggam atau ponsel. Sebelum adanya telepon genggam, manusia berkomunikasi jarak jauh melalui surat. Metode itu memerlukan waktu lama untuk sampai ke penerima pesan. Perubahan besar terjadi ketika Alexander Graham Bell menemukan telepon kabel pada tahun 1876. Penemuan ini memungkinkan manusia berbicara langsung melalui sambungan listrik yang terhubung dengan kabel. Namun, telepon kabel memiliki keterbatasan karena hanya bisa digunakan di tempat tertentu dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Dari sinilah muncul gagasan untuk menciptakan alat komunikasi tanpa kabel yang kemudian menjadi cikal bakal telepon genggam. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, para ilmuwan mulai meneliti cara mengirim suara melalui udara menggunakan gelombang radio. Salah satu tokoh penting dalam penelitian ini adalah Guglielmo Marconi yang dikenal sebagai penemu radio nirkabel. Ia berhasil membuktikan bahwa sinyal bisa dikirim tanpa kabel dalam jarak jauh. Penemuan itu menjadi dasar penting bagi pengembangan berbagai teknologi komunikasi termasuk telepon genggam di masa berikutnya. Konsep komunikasi bergerak atau mobile communication mulai dikembangkan meski pada awalnya hanya digunakan untuk kebutuhan militer dan transportasi. Sebelum telepon genggam dalam bentuk portable ditemukan, ada alat komunikasi bernama car phone atau telepon mobil. Alat ini muncul pada tahun 1940 sampai 1950-an dan dipasang di mobil-mobil polisi, taksi, atau kendaraan dinas. Car phone bekerja menggunakan sistem radio dua arah atau two-way radio yang terhubung ke jaringan pusat. Namun, alat ini sangat terbatas, hanya bisa digunakan di daerah tertentu, memiliki jangkauan sinyal yang sempit, dan memerlukan antena besar di mobil. Walau begitu, car phone adalah langkah awal menuju telepon genggam karena sudah menunjukkan bahwa komunikasi tanpa kabel bisa dilakukan secara praktis. Pada tahun 1960-an, perkembangan teknologi semakin maju. Para ilmuwan dan perusahaan komunikasi mulai berpikir bagaimana jika telepon bisa dibawa kemana saja dan tanpa harus dipasang di mobil atau rumah. Perusahaan Bell Labs menjadi salah satu yang pertama mengembangkan ide ini, tetapi belum berhasil membuat alat yang benar-benar portable. Di sisi lain, perusahaan Motorola mulai memiliki kemungkinan menciptakan telepon genggam yang benar-benar bisa dibawa dan dipegang dengan tangan. Dari sinilah muncul tokoh penting yang akhirnya berhasil mewujudkan ide itu. Tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah ponsel adalah Martin Cooper, seorang insinyur dari perusahaan Motorola. Ia dianggap sebagai bapak telepon genggam. Pada tanggal 3 April 1973, Martin Cooper berhasil melakukan panggilan telepon pertama di dunia menggunakan perangkat genggam ciptaannya yang diberi nama Motorola Dynatec 8000X. Momen ini terjadi di jalan kota New York dan menariknya panggilan itu ia lakukan kepada pesaingnya di Bell Labs. Inilah titik awal kelahiran telepon genggam yang benar-benar bisa dibawa kemana saja, bukan lagi alat besar di mobil. Motorola Dynatec 8000X meski menjadi pionir masih sangat jauh dari ponsel modern. Ukurannya besar dan berat, mencapai 1 kg dengan panjang sekitar 30 cm. Daya baterainya sangat terbatas, hanya bisa digunakan untuk menelepon selama 30 menit, tapi perlu 10 jam untuk mengisi daya penuh. Selain itu, harganya sangat mahal, sekitar 4.000 US dollar atau setara lebih dari 50 juta rupiah saat ini. Meski begitu, alat ini membuktikan bahwa komunikasi nirkabel portable benar-benar mungkin dilakukan sejak saat itu. Motorola terus mengembangkan versi-versi yang lebih ringan dan praktis. Pada tahun 1980-an, ponsel mulai diproduksi secara massal dan diperkenalkan ke masyarakat luas. Meskipun masih terbatas untuk kalangan bisnis, teknologi yang digunakan saat itu disebut 1G atau First Generation, yaitu sistem komunikasi analog. Fungsi ponsel hanya sebatas untuk menelepon dan menerima panggilan. Ponsel-ponsel pada masa ini memiliki antena panjang dan bentuk yang tebal. Meski sederhana, ini adalah era ketika ponsel mulai dianggap sebagai simbol kemajuan dan status sosial. Perkembangan besar terjadi pada awal 1990-an.
ketika teknologi digital mulai menggantikan sistem analog. Ponsel generasi kedua atau 2G second generation lahir dengan jaringan GSM atau Global System for Mobile Communication. Dengan teknologi ini, ponsel tidak hanya bisa digunakan untuk menelepon, tetapi juga untuk mengirim pesan singkat atau SMS dan pesan bergambar atau MMS. Bentuk ponsel pun semakin kecil dan ringan. Pada masa ini, banyak merek terkenal bermunculan seperti Nokia, Ericsson, dan Siemens yang mempopulerkan ponsel di seluruh dunia. Memasuki tahun 2000-an, teknologi komunikasi berkembang sangat pesat. Ponsel tidak lagi hanya digunakan untuk menelepon atau mengirim SMS, tapi juga memiliki fungsi seperti kamera, musik, internet, dan permainan. Ponsel jenis ini dikenal sebagai smartphone. Awalnya, sistem operasi yang populer adalah Symbian, BlackBerry US, dan Windows Mobile. Namun, pada tahun 2007, perusahaan Apple meluncurkan iPhone, ponsel layar seluruh tanpa tombol fisik yang mengubah seluruh industri. Tak lama setelah itu, muncul Android, sistem operasi buatan Google yang membuat smartphone menjadi semakin populer dan terjangkau. Sekarang, ponsel bukan lagi sekedar alat komunikasi, tetapi telah menjadi bagian yang penting dari kehidupan manusia. Ponsel modern dilengkapi dengan teknologi canggih seperti kamera beresolusi tinggi, koneksi internet super cepat, 4G dan 5G, pengisian daya cepat, kecerdasan buatan atau AI, dan berbagai aplikasi yang membantu manusia bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Smartphone kini juga digunakan untuk hal-hal penting seperti pembayaran digital, pembuatan konten, hingga pendidikan daring. Perkembangannya terus berlanjut dan ponsel kini menjadi simbol kemajuan teknologi modern yang menghubungkan seluruh dunia.